bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Ridho Allah sebagai Tuhan bukan hanya mengakui Allah itu sebagai Tuhan, bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana kita menerima segala ketentuan yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Ridho terhadap syariat agama bukan hanya kita menerima syariat yang Allah berikan kepada kita, tidak, tapi jauh lebih luas daripada itu. Menerimakah kita setiap syariat yang terkadang mungkin syariat itu bertentangan dengan logika kita? Ya, kemarin kita baru menyembelih hewan kurban. Mungkin waktu kurban kemarin 1 ekor kambing kita bayar 2,5 juta. Kalau menurut logika kita Bapak Ibu, 2,5 juta seekor kambing, berapa kilo lah kira-kira daging kambing yang kita dapatkan itu? Paling 8 kilo ya, 8, 9, 10 lah paling tinggi. 10 kilo, 2,5 juta. Kalau menurut logika kita, kan daging itu ingin diberikan kepada fakir miskin, jiran tetangga, sahabat dan sebagainya. Apa tidak lebih baik kita pergi ke pajak, kita bawa uang 2,5 juta, kita belikan daging kambing? Saya yakin 2,5 juta itu 20 kilo dapat. 20 kilo daging kambing kita bisa dapatkan dengan uang 2,5 juta. Kan sama. Tentu lebih banyak yang menerima, lebih banyak yang menikmati dagingnya. Tapi kenapa kita harus sembelih seekor kambing yang dagingnya mungkin hanya 8-9 kilo saja dengan nilai yang sama? Inilah syariat agama yang mungkin bertentangan dengan logika kita, tapi menerima enggak kita? Makanya kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha, tidak sampai kepada Allah itu dagingnya, darahnya, bukan itu yang sampai. Apa gunanya untuk Allah daging? Apa gunanya darah untuk Allah? Tidak ada gunanya. Yang sampai itu apa? Walakin yanaluhu taqwa, ketakwaan kita itu, ketundukan kita, kepatuhan kita, itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jadi mesti ridho. Kehidupan kita susah, kadang suami sudah bekerja banting pulang peras keringat, ya, bini pagi pulang petang, atau bukan keringat jagung aja keluar, keringat bakso keluar. Dia cari nafkah, tapi kehidupannya kadang mungkin tak berubah juga. Kadang untuk belanja pun kamu tahu, ada orang baru keluar sebentar aja, baru keluar sebentar, balik lagi, dia sudah mendapatkan harta yang banyak. Tapi kita sudah bekerja, tidak hanya suami bekerja, dibantu lagi sama istrinya dengan berbagai macam cara. Tahulah sekarang ini kan musimnya Epic Pro, ibu-ibu lah yang paling semangat. Kadang kita tengok di Facebook itu, ya Allah, ibu-ibu dah. Untuk apa? Untuk mencari tambahan itu. Nah, ridho enggak? Harus ridho. Kenapa? Karena Allah yang memberikan. Kenapa begitu Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita? Oh, kita senang ibu karena suami uang 10 juta. Wow, ditimbang-timbangnya suaminya, cipika 10 juta. Besok bulan depan bawa uang ente 500.000. Ya Allah, 500.000 cukup apa? 500.000. Padahal yang memberikan 10 juta Allah, yang memberikan 500.000 pun Allah juga. Kenapa ketika Allah memberikan lebih kita menerima, ketika Allah memberikan kurang kita menghujat Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya, kalau menurut ilmu tasawuf, cintanya belum lagi benar. Kalau orang yang cinta kepada siapapun,
benar cinta kepada Allah, jangan ketika kenikmatan yang Allah berikan kita bahagia, tapi ketika diuji dengan kesusahan kita menderita, bahkan mungkin menolak atau menghujat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah bekerja Bapak Ibu 30 tahun dia berdagang, banyak penghasilan, banyak keuntungan dari dagangnya, bisa beli tanah, bisa bangun rumah, bisa nyekolahkan anak, bisa beli kendaraan 30 tahun. Baru 2 minggu bangkrut dagangannya, dia hujat Allah. Inilah orang yang tak ridho terhadap ketentuan Allah. Dia lupakan nikmat yang sedemikian lama dia terima hanya gara-gara ujian yang sedikit Allah berikan. Ini kata pepatah, jangan gara-gara hujan 1 hari, kemarau setahun dia lupakan. Hujan 1 hari, kemarau setahun dia lupakan. Gara-gara ujian yang sedikit, nikmat yang banyak dia lupakan. Kadang banyak begitu. Ibu-ibu di sana, tidak di sini. Saya tanyalah coba ibunya, tak santai aja begini Bu. Suami misalnya pergi kerja pagi, katakanlah jam 7 dia pergi berangkat, jam 10 ibu telepon gak diangkat, jam 12 ibu WA gak dibalas, jam 4, jam 5 ibu telepon lagi, bahkan gak nyambung. Biasa pulang jam 6 sore, kali ini jam 11 malam dia pulang. Gimana kira-kira perasaan ibu begitu dia pulang? Jujur Bu, senyum atau marah? Marahlah, apalagi istri saya pun begitu ya Bu. Membuka pintu dan ada senyumnya begitu. Ibu masuk kamar, mungkin suami gak banyak yang diucapkan, dia pergi kamar mandi, bukan dia ambil wudu, mungkin dia sholat 2 rakaat, masuk kamar. Kira-kira ibu di dalam kamar itu menghadap suami atau membelakangi suami? Membelakangi lah, membelakangi lah, apalagi. Tapi suaminya sikit aja ngomongnya, apa dia bilang? Bu, mohon maaf ya, saya tak sempat mengangkat telepon, saya tak bisa balas WA, lobet pula baterainya Bu. Sibuk kali abang hari ini, dan kebetulan tadi ada rapat mendadak, dan begitu abang pulang, bos menitipkan uang 10 juta, lepek katanya. Kira-kira yang membelakangi tadi masih belakangnya atau enggak? Langsung balik Pak. Alah, apa enggak ngomong dari tadi? Ketika diberikan nikmat, wah luar biasa. Ketika diuji dengan kesusahan sedikit, langsung hujat Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan, tapi perempuan ini tidak cinta kepada si laki-laki. Satu hari dia bertatapan, selisih di jalan. Apa yang dilakukan si perempuan? Dia ludahi laki-laki tadi. Dia ludahi Pak. Si laki-laki yang menerima ludah si perempuan tadi, apa yang dia lakukan? Apakah dia pukul? Apakah dia bentak? Ternyata enggak, di luar dugaan. Apa yang dia lakukan? Dia loncat-loncat kegirangan, dia loncat-loncat kesenangan. Kawannya heran, kau udah gila, kau itu kan diludahi, kenapa kau senang? Kenapa kau gembira? Apa jawabannya? Hanya ini kita ambil. Apa dia bilang? Tahukah engkau siapa perempuan yang meludahi saya tadi? Dia adalah kekasih saya. Ludahnya lebih manis daripada madu. Tuh, ludahnya lebih manis dari madu.
Inilah cinta yang benar itu. Ketika kita cinta kepada siapapun, apapun yang diberikannya, harus kita terima, sekalipun itu yang pahit. Makanya ibu kalau mau buktikan cinta sama bapak, nah, cobalah kira-kira pulang nanti diludahi. Kalau nggak naik tangan tuh ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan, mesti itu. Kenapa kita harus ridho? Itu kan sakit. Kenapa harus kita menerima? Sebenarnya banyak hikmah di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang ada sesuatu yang menimpa pada diri kita bapak ibu yang tidak mengenakan, tapi yakinlah ada hikmah di balik itu. Cuma keterbatasan ilmu kita tidak mengetahuinya. Kita sering melihat di YouTube itu, jadi pelajaran juga sama kita. Ada seorang laki-laki berdiri di pagar, berdiri di samping pagar. Ketika dia berdiri di situ, tiba-tiba rupanya dia berdiri di sarang nyamuk, banyak nyamuk di situ, maaf nyamuk, semut. Jadi digigit oleh semut tadi. Karena dia digigit nyamuk, semut, akhirnya dia marah sambil kesal. Dia pun pindah dari tempat itu. Dalam hitungan detik